Di hari pernikahannya yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, Aisyah berdiri di depan cermin kamar pengantin, gaun putihnya mengalir sempurna, tapi hatinya berdegup kencang seperti drum perang. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar, dan Sari, sahabat karibnya sejak kuliah, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, mata merah karena menangis semalaman. Aisyah, jangan lakukan ini, kata Sari dengan suara gemetar. Kau tahu ini bukan yang kau inginkan, kita tahu. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong, menghancurkan ilusi yang telah Aisyah bangun selama bertahun-tahun untuk memenuhi harapan keluarga. Aisyah menatap Sari, jantungnya terasa hancur. Mereka berdua tumbuh di Jakarta, kota yang ramai tapi penuh tekanan sosial. Aisyah, anak sulung dari keluarga Muslim konservatif, selalu diajarkan untuk menikah dengan pria baik-baik, melanjutkan garis keturunan, dan menjaga nama baik keluarga. Ayahnya, seorang pengusaha sukses di bidang tekstil, sering mengatakan, pernikahan adalah kewajiban, bukan pilihan. Ibu Aisyah, yang dulu menikah karena dijodohkan, selalu menasihati, jangan seperti ibu, tapi lebih baik lagi, temukan kebahagiaan dalam ketaatan. Tapi Aisyah, sejak remaja, merasa ada yang berbeda. Dia tidak pernah tertarik pada cowok-cowok di sekolah, malah hatinya bergetar saat bersama Sari, gadis tomboy yang pintar dan berani. Sari datang dari latar belakang yang lebih liberal, ayahnya seorang dosen universitas yang mendorong kebebasan berpikir, tapi masyarakat sekitar tetap saja memandang aneh perempuan yang tidak menikah di usia 30. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, jurusan psikologi, di mana Sari menjadi mentor Aisyah. Awalnya itu hanya persahabatan biasa, belajar bersama, nongkrong di kafe, berbagi rahasia. Tapi lambat laun, Aisyah merasakan tarikan yang lebih dalam. Saat Sari memeluknya setelah ujian sulit, Aisyah merasa dunia berhenti berputar. Ini salah, gumam Aisyah pada dirinya sendiri saat itu, tapi perasaan itu tumbuh seperti rumput liar di musim hujan. Kembali ke hari pernikahan, Aisyah mencoba mengabaikan Sari. Kau gila, Sari. Ini hari bahagiaku. Rial adalah pria baik, keluargaku setuju. Rial, calon suaminya, adalah dokter muda dari keluarga terhormat, dijodohkan oleh orang tua Aisyah. Mereka bertemu beberapa kali, tapi Aisyah selalu merasa seperti akting di sinetron, senyum palsu, obrolan dangkal. Sari melangkah maju, tangannya menyentuh lengan Aisyah. Ingat malam itu di Pantai Anyer. Kau bilang kau mencintaiku, bukan dia. Kenangan itu menyergap Aisyah, liburan akhir pekan, ombak bergulung, dan ciuman pertama mereka di bawah bintang. Itu adalah momen kebebasan, tapi juga awal dari konflik batin yang tak berujung. Aisyah menarik tangannya. Itu kesalahan, Sari. Kita tidak bisa. Di Indonesia ini, apa kata orang? Keluargaku akan hancur. Tekanan sosial di Jakarta begitu kuat, gosip di masjid, pandangan sinis dari tetangga, bahkan undang-undang yang ambigu tentang hubungan sesama jenis. Aisyah pernah membaca berita tentang pasangan lesbian yang diusir dari kampung halaman, atau yang lebih buruk, dipaksa menikah. Kau tahu aku tidak punya pilihan, lanjut Aisyah, suaranya retak. Sari tidak mundur. Pilihan ada, Aisyah. Tapi kau memilih aman daripada bahagia. Kata-kata itu menusuk. Aisyah ingat bagaimana ayahnya pernah marah besar saat mendengar rumor tentang Sari, yang dikenal sebagai aktivis hak perempuan. Jauhi dia pengaruh buruk, kata ayah. Tapi Aisyah tidak bisa. Persahabatan mereka berkembang menjadi cinta diam-diam, pertemuan rahasia di apartemen Sari, berbagi mimpi tentang masa depan bebas dari norma masyarakat. Pernikahan hampir dimulai. Tamu sudah berkumpul di gedung resepsi mewah di kawasan Sudirman. Aisyah keluar kamar, tapi Sari mengikuti. Di lorong, mereka berhadapan.
Jika kau nikah hari ini, aku pergi selamanya, ancam Sari. Aisyah terdiam, air mata mengalir. Ini adalah pilihan pertama yang besar, keluarga atau cinta. Dia memilih berjalan ke altar, tapi hatinya sudah retak. Saat imam membacakan akad, Aisyah melihat Sari di belakang kerumunan, wajahnya penuh kecewaan. Akad selesai, tapi Aisyah merasa seperti menandatangani vonis mati untuk jiwanya. Malam itu, di kamar Hotel Honeymoon, Rial mencoba mendekat, tapi Aisyah menolak halus. Aku capek, alasan dia. Pikirannya penuh Sari. Keesokan harinya, Sari menghilang, tidak ada pesan, tidak ada telepon. Aisyah panik, menelepon berkali-kali, tapi sia-sia. Ini adalah harga pertama yang dibayar Aisyah, kehilangan orang yang dicintai karena takut pada masyarakat. Beberapa bulan berlalu. Aisyah mencoba menjalani pernikahan, tapi setiap hari seperti siksaan. Rial baik, tapi Aisyah merasa kosong. Di kantornya sebagai psikolog, dia sering mendengar cerita pasien tentang depresi karena identitas tertekan. Ironis, pikir Aisyah, aku menasihati orang lain, tapi aku sendiri terperangkap. Suatu hari, ibu Aisyah datang berkunjung. Kau terlihat tidak bahagia, nak. Apa ada masalah? Aisyah ingin curhat, tapi kata-kata tersangkut. Tidak, Bu. Semua baik. Bohong itu semakin menumpuk. Sementara itu, Sari pindah ke Bandung, mencoba melupakan. Dia bekerja di Ngohakult, membantu orang-orang seperti dirinya. Tapi malam-malamnya penuh mimpi tentang Aisyah. Kenapa aku tidak cukup berjuang, tanya Sari pada dirinya. Di sana, dia bertemu dengan komunitas yang mendukung, tapi hati tetap sakit. Konflik batin Sari, apakah mencintai Aisyah berarti mengorbankan diri sendiri? Aisyah mulai mencari Sari diam-diam, melalui teman bersama. Dia tahu Sari di Bandung. Aku harus bicara dengannya, pikir Aisyah. Tapi Rial mulai curiga. Kau sering keluar malam, ada apa? Tanya suaminya. Aisyah bohong lagi, kerja lembur. Kebohongan ini mulai merusak pernikahan mereka. Rial, yang sebenarnya mencintai Aisyah, merasa ditolak. Apa aku salah, gumamnya. Akhirnya, Aisyah pergi ke Bandung. Di kai kecil, mereka bertemu. Sari terkejut. Kenapa kau datang? Kau sudah menikah. Aisyah menangis. Aku salah, Sari. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pertemuan itu penuh emosi, pelukan, air mata, dan janji. Tapi ini baru awal dari badai yang lebih besar. Mereka memutuskan bertemu rahasia, tapi risiko tinggi. Apa jika ketahuan? Keluarga Aisyah akan marah, mungkin menceraikan, dan Sari bisa kehilangan pekerjaan. Konflik meningkat saat ayah Aisyah sakit. Kau harus punya anak segera, desaknya dari ranjang rumah sakit. Aisyah merasa tertekan. Di satu sisi kewajiban keluarga, di sisi lain cinta sejati. Pilihan ini memaksa Aisyah mempertanyakan identitasnya, apakah dia lesbian, atau hanya bingung. Psikologi yang dia pelajari mengatakan orientasi bukan pilihan, tapi masyarakat bilang sebaliknya. Sari juga ragu. Kita bisa pindah ke luar negeri, usulnya. Tapi Aisyah takut. Keluargaku bagaimana? Debat mereka panas, penuh argumen tentang etika, apakah mencintai sesama jenis dosa. Di Indonesia, di mana agama dominan, ini adalah mautun moral yang dalam. Pertemuan rahasia Aisyah dan Sari semakin sering, tapi setiap kali pulang, Aisyah merasa seperti pengkhianat. Rial mulai memperhatikan perubahan istrinya, senyum palsu, mata yang sering melamun. Suatu malam, saat makan malam bersama keluarga besar, ayah Aisyah bertanya langsung, kapan kami punya cucu? Aisyah tersedak, air matanya hampir tumpah. Segera, yah, jawabnya lemah.
Tapi dalam hati, dia tahu itu mustahil. Rial memandangnya curiga, tapi diam saja. Di Bandung, Sari bergabung dengan kelompok dukungan LUT. Di sana, dia mendengar cerita-cerita menyedihkan, perempuan yang dipaksa menikah, diusir keluarga, bahkan mengalami kekerasan. Aku beruntung, pikir Sari, tapi Aisyah terjebak. Sari mulai aktif kampanye online, menulis artikel tentang hak asasi manusia. Tapi ini berisiko, teman-temannya memperingatkan tentang ancaman dari kelompok konservatif. Aisyah, di Jakarta, mulai merasakan tekanan dari teman-teman. Kau beruntung nikah sama Rial, kata sahabatnya di kantor. Aisyah tersenyum getir. Malam itu, dia bertemu Sari di hotel pinggiran kota. Aku tidak tahan lagi, kata Aisyah. Mereka berbicara berjam-jam tentang masa lalu, bagaimana cinta mereka tumbuh di tengah kuliah, saat Sari membantu Aisyah melewati depresi karena tekanan keluarga. Kau adalah cahayaku, kata Sari. Tapi pagi harinya, Aisyah harus pulang, meninggalkan Sari dengan hati hancur. Konflik memuncak saat Rial menemukan pesan di ponsel Aisyah. Siapa Sari ini? Kenapa kau sering bertemu dengannya? Tanya Rial marah. Aisyah panik, bohong lagi, hanya teman lama. Tapi Rial tidak percaya. Dia mulai mengikuti Aisyah, dan suatu hari, melihat mereka berdua di KAE. Konfrontasi terjadi. Kau selingkuh, tuduh Rial. Aisyah menangis. Bukan selingkuh, Ri. Aku mencintai perempuan. Pengakuan itu seperti bom, Rial terpukul, merasa dikhianati. Rial pulang sendirian, pikirannya kacau. Dia mencintai Aisyah, tapi ini di luar bayangannya. Di Indonesia, perceraian karena alasan seperti ini bisa jadi skandal. Keluarganya akan malu. Rial memutuskan bicara dengan ayah Aisyah. Anakmu punya rahasia, katanya. Ayah Aisyah marah besar, memanggil Aisyah pulang. Apa ini benar? Kau lesbian, teriak ayah. Aisyah mengangguk, air mata mengalir. Ini bukan pilihan, ya. Aku mencoba, tapi aku tidak bisa. Keluarga hancur. Ibu Aisyah menangis, kau bawa malu keluarga. Adik-adiknya bingung. Ayah memaksa Aisyah pilih, tinggalkan Sari atau keluar rumah. Ini adalah pengkhianatan terbesar, keluarga versus cinta. Aisyah memilih pergi, tapi dengan hati berat. Dia pindah ke apartemen kecil, tapi masyarakat mulai bergosip. Tetangga memandang sinis, klien di kantor menjauh. Sari datang ke Jakarta, mendukung Aisyah. Kita bisa bersama sekarang, katanya. Tapi realitas keras. Sari kehilangan pekerjaan karena kampanyenya dianggap kontroversial. Mereka bilang aku pengaruh buruk, kata Sari pahit. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia untuk pertama kalinya. Namun, tekanan sosial terus datang, telepon ancaman dari anonim, postingan HT di media sosial. Suatu hari, adik Aisyah datang diam-diam, aku dukung kakak, katanya. Ini adalah titik terang, tapi juga risiko. Adik itu, berusia 20, mulai mempertanyakan norma sendiri. Kenapa masyarakat begini, tanyanya. Aisyah menjelaskan tentang diskriminasi, bagaimana Undang-Undang Indonesia tidak melindungi sepenuhnya. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Dia merasa bersalah pada Rial, yang sekarang depresi. Aku hancurkan hidupnya, pikir Aisyah. Sari juga ragu, apakah ini benar? Kita lawan seluruh dunia. Debat mereka tentang etika, apakah egois mencari kebahagiaan pribadi jika menyakiti orang lain. Rial, di sisi lain, mencoba move on. Dia bertemu psikolog, belajar tentang orientasi seksual. Ini bukan salahku, katanya pada diri sendiri. Tapi amarah tetap ada. Dia memutuskan cerai, tapi dengan damai. Di pengadilan, Aisyah dan Rial bertemu.
Makan aku, kata Aisyah. Rial mengangguk. Aku juga tidak paham lebih awal. Setelah cerai, Aisyah bebas, tapi harga mahal, kehilangan keluarga, reputasi. Sari dan Aisyah mulai membangun hidup baru, bergabung komunitas rahasia di Jakarta. Tapi ancaman nyata datang, kelompok radikal mendengar tentang mereka, mengancam demo. Hidup baru Aisyah dan Sari di Jakarta penuh tantangan. Mereka tinggal di apartemen kecil di kawasan Tebet, jauh dari keluarga. Setiap pagi, Aisyah bangun dengan kecemasan, apa hari ini ada masalah. Sari bekerja relance sebagai penulis, sementara Aisyah membuka praktik psikologi kecil-kecilan. Pasien datang, tapi banyak yang mundur setelah tahu rumor. Kau yang itu ya, tanya satu pasien, lalu pergi. Konflik dengan keluarga Aisyah memuncak. Ayahnya sakit parah, tapi menolak bertemu Aisyah. Dia bukan anakku lagi, katanya. Ibu Aisyah diam-diam menelepon. Pulanglah, nak. Ayah rindu. Aisyah ragu. Aku takut, Bu. Ini adalah dilema moral, kewajiban anak versus integritas diri. Sari mendukung, pergi saja, aku tunggu. Aisyah pergi ke rumah orang tua. Di sana konfrontasi hebat. Ayah marah, kau pilih dosa daripada keluarga. Aisyah balas, ini bukan dosa, ya. Ini aku. Debat tentang agama, ayah kutip ayat, Aisyah bilang interpretasi berbeda. Akhirnya, ayah lembut, aku takut kau menderita. Ini adalah momen odd or though, tapi ayah tetap tegas. Sementara itu, Sari menghadapi pengkhianatan dari teman lama. Seorang rekan membocorkan identitas mereka ke media. Berita menyebar, psikolog lesbian di Jakarta, bahaya bagi masyarakat. HT comments membanjir. Sari depresi, kenapa mereka benci kita? Aisyah menghibur, tapi dia sendiri takut. Masyarakat bereaksi. Tetangga apartemen mulai mengusik, catatan ancaman di pintu, panggilan polisi palsu. Aisyah dan Sari memutuskan pindah ke Bali, di mana lebih toleran. Tapi ini artinya meninggalkan segalanya. Kita lari, tanya Aisyah. Sari jawab, bukan lari, tapi bertahan. Di Bali, mereka mulai baru. Sari gabung komunitas seni, Aisyah buka klinik. Hidup lebih tenang, tapi masa lalu menghantui. Rial menelepon, aku makan kau, tapi jangan hubungi lagi. Itu menyakitkan, tapi menutup bab. Konflik baru muncul, Sari bertemu wanita lain di komunitas, membuat Aisyah cemburu. Kau selingkuh, tuduh Aisyah. Sari marah setelah semua pengorbanan. Ini ujian hubungan mereka, apakah cinta cukup kuat? Mereka debat panjang tentang komitmen. Di dunia ini kita harus saling percaya, kata Sari. Aisyah setuju, tapi keraguan tetap. Ini menyoroti kerapuhan hubungan di bawah tekanan sosial. Kembali ke Jakarta, adik Aisyah bergabung gerakan Hakud. Terima kasih Kak, kau inspirasi, katanya. Tapi ini berisiko, adik diusir kampus. Aisyah merasa bersalah, aku sebabkan ini. Ayah Aisyah semakin sakit. Ibu memohon Aisyah pulang. Di rumah sakit, Reni emosional. Ayah menangis, nak. Aku salah. Ini adalah odd or though, apakah terlambat? Sari datang juga, meski ragu. Ayah memandangnya, kau yang buat anakku bahagia. Sari mengangguk. Momen itu penuh ketegangan, tapi juga harapan. Pengampunan ayah Aisyah seperti angin segar, tapi tidak mudah. Keluarga besar marah, jangan terima dia kembali. Kata paman. Ayah tegas, ini keluargaku. Konflik keluarga memuncak di pertemuan besar. Aisyah hadir dengan Sari, membuat semua terdiam. Debat sengit tentang norma sosial, agama, dan hak manusia.
Aisyah berpidato, aku tidak pilih ini, tapi aku terima diri. Kenapa kalian tidak? Beberapa setuju, tapi yang lain pergi. Ini adalah pengorbanan, kehilangan kerabat. Di Bali, hidup mereka stabil. Sari menulis buku tentang pengalaman, jadi bestseller underground. Aisyah membantu banyak orang melalui terapi. Tapi ancaman datang lagi, kelompok ekstremis mengancam online. Suatu malam serangan terjadi, rumah mereka dirusak. Polisi lambat tanggap. Ini karena kalian, kata petugas. Aisyah dan Sari trauma, mempertanyakan pilihan. Apakah layak, tanya Aisyah. Mereka memutuskan lawan balik, gabung aksi hak di Jakarta. Di demo mereka berpidato. Kami manusia juga, teriak Sari. Media liput membuat mereka terkenal, tapi juga target. Rial muncul lagi, dukung dari jauh. Aku bangga padamu, pesannya. Ini menutup luka lama. Konflik puncak, ayah Aisyah meninggal. Di pemakaman, Aisyah diusir oleh kerabat. Kau bawa kutukan, tuduh mereka. Sari menghibur, dia bangga padamu. Ini adalah kerugian terbesar. Setelah itu, Aisyah dan Sari lebih kuat. Mereka pindah ke Yogyakarta, bangun komunitas. Hidup penuh makna, meski dengan harga tinggi. Tahun-tahun berlalu, Aisyah dan Sari menjadi ikon hak di Indonesia. Buku Sari diterjemahkan, klinik Aisyah berkembang. Tapi masyarakat masih terbelah, dukungan dari muda-mudi, oposisi dari konservatif. Suatu hari, adik Aisyah menikah dengan pria yang mendukung. Terima kasih Kak, kau ajar aku berani. Ini adalah kemenangan kecil. Aisyah merefleksikan, harga yang kami bayar, keluarga, teman, keamanan, apakah sepadan? Sari jawab, ya, karena kita hidup benar. Cerita mereka menginspirasi banyak orang. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan berubah? Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu harus dibayar dengan pengorbanan besar, atau bisakah masyarakat menerima tanpa syarat?